Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'du. Halo teman-teman kelas 4, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran materi akidah. Minggu lalu teman-teman sudah mendapatkan 2 materi ya. Materi yang pertama yaitu aqsamut tauhid, dan yang kedua yaitu at-tauhid ar-rububiyah. Ustaz Huda akan kembali sekilas menjelaskan atau memberitahukan kembali supaya teman-teman tidak lupa dengan materi yang lalu. Aqsamut tauhid ya. Ustaz Huda akan menyampaikan terjemahan saja ya. Amma tauhid salah satu anwa'in ya. Tauhid ada 3 macam atau tidak pembagian. Yang pertama tauhidur rububiyah, yaitu tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua tauhidul uluhiyati, yaitu tauhid uluhiyah. Dan yang terakhir yaitu tauhidul asma'i was sifat. Kemudian lanjut ke materi yang kedua yaitu tauhid atau macam yang pertama yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah fahuwa tauhidullahi bi af'alihi ta'ala. Tauhid rububiyah adalah tauhid atau kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ka khalqis samawati wal ardi, seperti menciptakan langit dan bumi. War rizki, dan memberi rizki. Wal mulki, dan menguasai. Wal ihya'i, dan juga menghidupkan kita nanti. Wa tadbiri syu'unil alamin, dan yang terakhir yaitu mengatur segala urusan yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillah sudah selesai kita untuk menjelaskan materi yang minggu lalu sudah berikan. Nah, saat ini ya teman-teman, kita masuk ke materi yang baru. Siapa yang tahu materi apa itu? Nah, oke, yaitu judulnya Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah itu juga termasuk pembagian atau macam dari tauhid. Saya sudah akan bacakan seperti biasa ya, sepenggal demi sepenggal. Bismillahirrahmanirrahim. Wathani tauhidul uluhiyati. Wathani tauhidul uluhiyati. Selanjutnya fahuwa tauhidullahi bi af'alil ibadi. Saya sudah ulangi ya. Fahuwa tauhidullahi bi af'alil ibadi. Selanjutnya kaddu'ai wan nadhari wan nahri. Kaddu'ai wan nadhari wan nahri. Kemudian warrojai wal khaufi wat tawakkuli. Warrojai wal khaufi wat tawakkuli.
Dan yang terakhir, wal mahabbati wat ta'ati ma'al khudu'i. Wal mahabbati wat ta'ati ma'al khudu'i. Alhamdulillah, Ustaz sudah bacakan sepenggal demi sepenggal. Sekarang teman-teman tolong perhatikan dengan baik. Ustaz sudah akan membacakan dari awal sampai terakhir tanpa jeda. Watsani tauhidul uluhiyah, fahuwa tauhidullahi bi af'alil ibadi, ya, bi af'alil ibadi. Kad du'ai wan nadhari wan nahri war roja'i wal khaufi wat tawakkuli wal mahabbati wat ta'ati ma'al khudu'i. Titik. Alhamdulillah sudah selesai ya. Seperti biasa, nanti akan Ustaz sudah berikan mufrodat atau kosakata untuk bacaan yang barusan Ustaz sudah bacakan. Seperti biasa, muncul beberapa detik mufrodat tersebut. Setelah itu Ustaz sudah akan bacakan satu per satu. Mufrodatnya muncul. Sembari teman-teman menulis, Ustaz sudah akan bacakan ya. Dan mufradatnya tidak akan hilang, tetap dalam seperti itu, akan muncul sampai Ustaz sudah selesai membacakan semua mufradatnya. Atsani artinya yang kedua. Kemudian abdun, ibadun. Abdun, ibadun artinya hamba. Abdun, ibadun artinya hamba. Kemudian ad-du'a, ad-du'a artinya doa. An-nadharu artinya bernazar. Kemudian an-nahru artinya berkurban. Ar-roja'u artinya berharap. Kemudian al-khaufu artinya takut. Selanjutnya at-tawakkulu artinya tawakal. Al-mahabbatu artinya cinta. At-ta'atu artinya taat. Selanjutnya ma'a artinya serta. Dan yang terakhir adalah al-khudu'u artinya tunduk atau ketundukan. Alhamdulillah, jadi itu semua tadi mufrodat untuk bacaan kali ini teman-teman. Kemudian Ustaz Huda akan membacakan terjemahannya. Watsani, adapun yang kedua itu tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Fahuwa, maka adapun dia tauhid uluhiyah, tauhidullahi bi af'alil ibadi, yaitu atau itu mengesahkan Allah bi af'alil ibadi dengan perbuatan-perbuatan hamba-hamba atau perbuatan manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kad du'ai, seperti berdoa. Kemudian wan nazari, dan bernazar. Wan nahri, dan berkurban.
warrojai dan berharap, wal khaufi dan takut, wa tawakkuli dan tawakal, wal mahabbati dan cinta, wa ta'ati dan taat, ma'al khudu'i disertai tunduk. Itu adalah bacaan untuk sepenggal demi sepenggal. Satu dah ulangi, perhatikan teman-teman ya, dari awal sampai akhir tanpa jeda. Wathani, adapun yang kedua itu tauhidullahi, tauhidul uluhiyati, tauhid uluhiyah. Fahuwa, maka adapun dia tauhid uluhiyah, tauhidullahi bi af'alil ibadi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan hamba. Kad du'ai, seperti berdoa, awin nadari, wan nadari dan bernadar, wan nahri dan berkurban, war rojai dan berharap, wal khaufi dan takut, wat tawakkuli dan tawakal, wal mahabbati dan cinta, wat ta'ati dan taat, ma'al khudu'i beserta atau disertai dengan ketundukan. Itu tadi bacaan sepenggal demi sepenggal. Sekarang Ustaz Huda akan menjelaskan arti keseluruhan dari bacaan kali ini ya. Dengarkan dengan baik-baik. Macam yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Beda dengan tauhid rububiyah kemarin ya. Kalau tauhid rububiyah yaitu kita mengesahkan Allah dengan meyakini perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kedua ini kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan perbuatan kita sendiri. Apa saja perbuatan tersebut? Nah, yang pertama berdoa. Kemudian yang kedua bernadar. Bernadarnya dalam suatu hal yang baik ya. Kemudian wan nahri dan kita berkurban. Kemudian yang keempat warroja, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal khaufi, dan kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam. Nah, yang keenam yaitu at-tawakkul. At-tawakkul yaitu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima al-mahabbah, kita mencintai Allah, mencintai Rasul Allah dan mencintai hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir yaitu at-ta'ah, kita taat. Tapi taat di sini kita harus besertai ma'al khudu'i, yaitu kita taat juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah penjelasan kurang lebihnya tentang bacaan yang kedua. Teman-teman harus fokus, harus bisa membedakan perbedaan dari macam yang pertama yaitu tauhid rububiyah dan yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua yaitu dengan perbuatan-perbuatan hambanya. Alhamdulillah kita sudah selesai pada materi yang ketiga. Nah, semoga teman-teman bisa memahami untuk materi kali ini. Jika ada salah dalam penyampaian, Ustadz Huda minta maaf. Dan jika ada teman-teman yang masih belum paham, jangan malu untuk bertanya. Bisa langsung tanyakan ke Ustadz Huda ya. Kemudian untuk tugas, insya Allah akan ada di materi yang keempat ya. Insya Allah tugas akan Ustadz Huda sampaikan di materi yang keempat. Jadi untuk materi kali ini tidak ada tugas. Jazakumullah khair atas perhatian teman-teman sekalian.
Ustadz Huda undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.